Sekarang tentang faktor. Apa maksudnya? Jadi faktor yang akan gue bahas di video ini lebih kepada faktor bilangan bulat positif. Ya, bukan berarti bilangan bulat negatif nggak punya faktor. Ya, bilangan bulat negatif juga punya faktor. Tapi kalau misalkan bilangan bulat positif udah ngerti, ya otomatis negatif juga pasti ngerti. Kenapa? Karena konsepnya sama. Gitu. Jadi faktor bilangan bulat positif itu maksudnya adalah kita menjabarkan bilangan bulat yang dapat membagi habis suatu bilangan bulat yang lebih besar. Gitu. Jadi arti dari faktor itu tadi ya faktor adalah ya kumpulan ya bilangan bulat yang dapat membagi habis ya bilangan bulat lain yang lebih besar. Ya, contoh misalkan. Ya. Faktor dari 6 ya. Kalau diminta faktor dari 6 berarti kita harus menjabarkan atau menuliskan bilangan-bilangan bulat yang dapat habis membagi 6. Siapa aja? Ya, 1 ya, 2, 6 habis dibagi 1 hasilnya 6 habis dibagi 2 hasilnya 3. Nah, begitu juga dengan 3. 6 habis dibagi 3 berapa? 2. Nah, selain itu ada lagi gak? Selain 1, 2, dan 3 nggak ada. 5 nggak bisa. Ya berarti berapa? Terakhir ya 6 itu sendiri. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Misalnya lagi faktor dari misalnya 24. Ya udah, berarti faktor dari 24 ya kita tuliskan ya bilangan-bilangan yang lebih kecil yang mampu membagi habis 24. Berapa? 1, 2 ya 3 ya, karena 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 5 bisa nggak? Nggak bisa ya. 24 dibagi 5 nggak ada hasilnya, desimal, pecah. Nah, habis itu 6, 7 nggak, karena apa? Nggak ada perkalian 7 yang hasilnya 24. Nah, 8 ya, karena 24 dibagi 8 3. Setelah 8 ada berapa lagi? Ada 12 ya, baru terakhir 24. Jadi kuncinya adalah lu hafal perkalian gitu ya. Kenapa gue bisa tahu 6 di sini? Karena ya ada perkalian 6 yang hasilnya 24. Berapa ya? 6 kali 4 gitu. Nah, ini juga harusnya ada 4 juga ya di sini ya, sorry ya, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Jadi 24 habis dibagi 2 hasilnya 12, 24 habis dibagi 3 hasilnya 8, 24 habis dibagi 4 hasilnya 6, 24 dibagi 6 hasilnya 4, 24 dibagi 8 hasilnya 3, 24 dibagi 12 hasilnya 2, dan 24 dibagi 24 ya hasilnya 1 gitu. Jadi kunci dari kunci dari membuat faktor dari suatu bilangan bulat adalah hafal perkalian. Nah, apa bedanya faktor dengan faktorisasi? Ya. Apa itu proses faktor
faktorisasi. Ya. Nah, apa bedanya faktor dengan faktorisasi? Nah, kalau faktorisasi itu adalah proses ya menuliskan perkalian ya bilangan bulat ya yang berasal dari bilangan bulat ya yang lebih besar Nah, kalau misalkan di sini itu kita cuman menuliskan daftar bilangannya, kalau ini dalam bentuk perkaliannya, faktorisasi itu. Ya, jadi faktorisasi itu bentuk perkaliannya. Ya, menuliskan perkalian bilangan bulat gitu. Yang berasal dari bilangan bulat yang lebih besar. Contoh misalkan. Contoh faktorisasi ya faktorisasi ya dari 12 ya. Kalau kita mau tuliskan banyak sekali, ada 3 dikali 4, bisa juga 4 kali 3, bisa 6 kali 2, bisa juga 2 dikali 6, bisa juga 12 kali 1 atau 1 kali 2 Intinya adalah perkalian yang menghasilkan ya 12, itulah faktorisasi. Nah, tapi ada faktorisasi yang khusus, yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Nah, ini modal kita untuk menuliskan atau menentukan KPK atau FPB dari suatu bilangan bulat. Gitu. Jadi kalau faktorisasi prima ya berarti proses menuliskan perkalian apa dari bilangan prima. Gitu. Jadi sama konsepnya ya. Proses menuliskan perkalian bilangan bulat yang berasal dari bilangan bulat yang lebih besar. Tapi dengan syarat apa? Khususnya bilangan prima. Jadi membuat perkalian bilangan prima. Ya, membuat perkalian bilangan prima ya bilangan prima dari suatu bilangan bulat ya bulat. Nah, contoh misalkan faktorisasi prima ya dari misalkan 12 tadi ya. Ya, faktorisasi prima dari 12 itu adalah ya kita jabarin dulu. Kan ada 3 dikali 4. Ya udah, 3 dikali 4. Nah, ini kan nggak bilangan prima nih 4. Nah, gimana caranya supaya 4 jadi bilangan prima? Ya udah, berarti 3 dikali 2 dikali 2 gitu. Nah, 2 dikali 2 berarti kan 2 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, inilah bentuk faktorisasi prima gitu. Pangkat itu menyatakan banyaknya pengulangan dari perkalian. Karena perkalian 2-nya ada 2, ya berarti pangkatnya 2. Gimana cara tahu kita menggunakan angkanya gitu ya? Ya, cara tahu angka faktorisasi primanya. Nah, itu dengan cara menggunakan pohon faktor. Seperti yang udah pernah diajarin waktu SD. Contoh misalkan gini. Ya. Faktorisasi prima dari let's say 75. Nah, berarti kita buat
pohon faktornya. Pohon faktor itu berarti kita mulai dari pembagian angka yang paling kecilnya gitu, yang possible. Nah 75 itu habis dibagi berapa? Nah 75 itu habis dibagi 3. Kuncinya lu bisa pembagian ya. 75 dibagi 3 berapa? Ya 25 gitu. Nah 25 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, karena 25 itu bilangan hasil dari bilangan berpangkat, yaitu berapa? 5 dikali 5 atau 5 kuadrat. Sehingga faktorisasi prima itu dari 75 berarti 3 dikali dengan 5. 5 nya ada berapa? Ada 2, berarti 5 pangkat 2 gitu. Lagi ya, faktorisasi prima dari 72 misalkan. Ya udah, berarti 72 dibagi 2 hasilnya berapa? 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 nggak bisa dibagi 2 tapi dibagi 3, hasilnya adalah 3. Ya udah, tuliskan 2 nya ada berapa nih? 1 2 3, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3 nya ada berapa? Ada 2, jadi 3 pangkat 2. Maka faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, semoga bisa dipahami.